Halo semua, pada video kali ini kita akan membahas mengenai materi pemusatan data dan penyebaran data. Untuk tahu lebih dalam apa itu pemusatan data dan penyebaran data, mari simak video berikut. Pemusatan data adalah nilai yang mewakili pusat dari sekumpulan data. Dengan pemusatan data, kalian dapat melihat letak dari suatu data, bagaimana dan di mana data tersebut akan mengelompok jika data tersebut diletakkan pada satu garis bilangan. Pemusatan data meliputi modus, median, dan rata-rata. Pertama, kita akan membahas mengenai modus. Untuk mengetahui apa itu modus, mari simak ilustrasi berikut. Anak-anak, Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan singkat tentang perkalian. Bagi yang bisa menjawab, silakan tunjuk tangan dan menjawab ya. Berapa 9 dikali 7? 63, Bu. Benar, selanjutnya 8 dikali 5? 40, Bu. Benar, 11 dikali 7? 77, Bu. Benar, 12 dikali 5? 60, Bu. Benar, 15 dikali 5? 75, Bu. Benar, terakhir, 13 dikali 8? 104, Bu. Benar, jadi siapa yang paling banyak menjawab dari pertanyaan Ibu tadi? Steven paling banyak jawab, Bu. Jadi Steven ini bisa disebut modus ya. Ada yang bisa memberitahu modus dalam matematika itu apa jika dikaitkan dengan Steven yang paling banyak menjawab pertanyaan? Artinya modus adalah yang paling banyak muncul, Bu. Nah, betul. Jadi data yang sering muncul atau paling banyak muncul dalam kumpulan data disebut dengan modus. Selanjutnya, kita akan bahas terkait median pada pemusatan data. Untuk lebih paham, simak pembahasan berikut. Pak Arman baru saja membuka toko sepatu baru di dekat sebuah sekolah SMP. Karena baru pertama kali membuka toko, Pak Arman sangat bersemangat, tetapi dia juga merasa sedikit khawatir. Ia ingin memastikan bahwa toko barunya bisa menyediakan sepatu dengan ukuran yang paling banyak diincar oleh para siswa sekolah tersebut. Pak Arman memutuskan untuk mengumpulkan data tentang ukuran sepatu yang biasa dipakai oleh siswa di sekitar sekolah. Oleh karena itu, ia pun melakukan survei sederhana dengan meminta data ukuran sepatu dari 11 siswa yang datang ke toko sepatu baru miliknya. Berikut adalah data yang telah Pak Arman kumpulkan. 41, 39, 38, 36, 40, 37, 38, 40, 42, 38, 39. Nah, untuk menentukan median dari data tersebut, coba ikuti langkah-langkah berikut. Langkah pertama, kita urutkan data tersebut dari data terkecil sampai data terbesar sehingga diperoleh data sebagai berikut. Langkah kedua, pasangkan data yang sudah terurut dari sisi terluar ke sisi dalam, sehingga menyisakan satu data tunggal. Yang pertama ada 36, 42, 37, 41, 38, 40, 38, 40, 38, 39, dan 39. Angka ketiga, data bagian tengah yang tidak memiliki pasangan dinamakan dengan median. Jadi, median dari data 41, 39, 38, 36, 40, 37, 38, 40, 42, 38, 39 adalah 39. Jadi, median dari kumpulan data merupakan suatu nilai data yang terletak di tengah-tengah kumpulan data yang telah diurutkan. Sebelumnya, kita telah mencari median dengan banyak data ganjil. Namun, bagaimana jika data tersebut berjumlah genap? Coba perhatikan contoh soal berikut. Nilai UTS dari 10 siswa adalah sebagai berikut: 67, 89, 78, 96, 80, 77, 68, 90, 72, 88. Mari kita ikuti langkah-langkah berikut untuk mencari median dari data genap. Langkah pertama, kita urutkan data tersebut dari data terkecil ke besar sehingga diperoleh data sebagai berikut. Langkah kedua, kita pasangkan data yang sudah terurut dari sisi luar ke sisi dalam sehingga menyisakan satu data tunggal. Data yang telah terurut kita masukkan ke dalam bagan ini.
Langkah ketiga, karena ada dua data pada bagian tengah, maka nilai median berada di tengah-tengah kedua data tersebut. Cara menentukan median adalah dengan membagi dua jumlah dari dua data pada bagian tengah, yaitu 78 ditambah 80 dibagi 2, hasilnya 79. Jadi, median dari data 67, 68, 72, 77, 78, 80, 88, 89, 90, 96 adalah 79. Berdasarkan langkah-langkah berikut, apakah kalian dapat menyimpulkan perbedaan cara menentukan median dengan data yang berjumlah ganjil dengan data yang berjumlah genap? Median dari data ganjil diperoleh dengan menentukan data bagian tengah dari data yang sudah diurutkan. Sedangkan median dari data genap diperoleh dengan membagi dua jumlah, dua data pada bagian tengah. Hal ini menunjukkan bahwa nilai median dari data tersebut berada di luar kumpulan data. Materi penyebaran data yang terakhir adalah rata-rata. Agar lebih paham terkait rata-rata, simak penjelasan berikut. Diagram batan tersebut menggambarkan pasien COVID-19 yang sembuh dari 5 provinsi di Indonesia. Berapakah nilai rata-ratanya? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari lakukan langkah-langkah berikut ini. Langkah yang digunakan yaitu jumlahkan semua data tersebut, kemudian bagi dengan banyak data. Dalam hal ini, karena ada 5 provinsi, maka banyak data ada 5. Hasil dari pembagian tersebut menunjukkan nilai rata-rata dari pasien yang sembuh dari COVID-19 untuk 5 provinsi, yaitu sebesar 589.705,2. Nilai rata-rata dari data tersebut menunjukkan bahwa terdapat nilai keseimbangan di antara data yang ada. Rata-rata menunjukkan titik keseimbangan dari semua data, sehingga untuk menentukan pemusatan data paling baik adalah dengan menggunakan rata-rata. Untuk mencari nilai rata-rata dari suatu data dapat dilakukan dengan menjumlahkan nilai semua data dan membagi dengan banyak data, atau dapat ditulis dengan rata-rata sama dengan jumlah data dibagi banyak data. Kalian sudah bisa mencari rata-rata dari suatu data. Selanjutnya, bagaimanakah cara efektif menentukan rata-rata dari jumlah data yang banyak? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kalian dapat melakukan langkah-langkah berikut. Hasil ulangan harian matematika siswa kelas 8 adalah sebagai berikut. Menentukan rata-rata lebih mudah dan efektif jika dikelompokkan berdasarkan nilai yang sama dan dihitung data yang sama, seperti pada tabel berikut. Untuk menentukan nilai rata-rata, data yang terdapat frekuensi adalah dengan cara mengalihkan data dengan frekuensinya. Dengan menggunakan rumus rata-rata, yaitu jumlah data dibagi banyak data, kita peroleh rata-ratanya adalah 87. Jadi, rata-rata nilai ulangan harian matematika siswa kelas 8 adalah 87. Berdasarkan dari contoh tersebut, dapat disimpulkan bahwa untuk menentukan rata-rata dari suatu data yang cukup banyak, dapat menggunakan cara menjumlahkan hasil kali antara data dengan frekuensinya. Setelah itu, dibagi dengan banyak data yang ada. Dalam bentuk umum, dapat ditulis mean atau rata-rata sama dengan F1 kali X1 ditambah F2 dikali X2 ditambah titik-titik ditambah FI dikali XI. Dibagi F1 ditambah F2 ditambah titik-titik ditambah FI. Pada part 1, kita telah membahas terkait pemusatan data yang terdiri atas modus, median, rata-rata. Pada part 2 ini, kita akan membahas terkait penyebaran data yang meliputi jangkauan, kuartil, jangkauan kuartil, dan simpangan kuartil. Penyebaran data merupakan nilai yang menyatakan seberapa jauh data dari pusat data. Penyebaran data terdiri dari jangkauan, kuartil, dan simpangan kuartil. Pertama, kita akan membahas mengenai jangkauan. Untuk mengetahui apa itu jangkauan, mari simak penjelasan berikut. Pak Bimo memiliki sebuah pabrik pengolahan beras. Pabrik tersebut memproduksi berbagai jenis beras yang dijual di pasar lokal maupun kota-kota lain. Setiap tahunnya, Pak Bimo selalu memiliki catatan data produksi beras untuk melihat perkembangan hasil produksinya sebagai berikut. Gambar diagram garis tersebut menggambarkan perkembangan produksi beras di pabrik Pak Bimo dalam satuan ribuan ton. Untuk tahun 2020 yaitu garis hijau dan tahun 2021 yaitu garis merah. Dalam diagram garis tersebut terlihat bahwa produksi beras mengalami kenaikan dan penurunan pada bulan-bulan tertentu. Selisih produksi beras tertinggi dan terendah dalam setahun dapat ditentukan dengan cara mengurangi data tertinggi dengan data terendah.
Agar dapat dihitung selisihnya, mari kita lengkapi tabel berikut. Pada tahun 2020, produksi tertinggi ada di 5.625 ton dan terendah 934 ton, dengan selisih 4.691 ton. Sedangkan di tahun 2021, produksi tertinggi ada di 5.570 ton, sedangkan terendah 1.174 ton, dengan selisih 4.396 ton. Selisih dari data tertinggi dengan data terendah dinamakan dengan jangkauan. Jangkauan data tahun 2020 adalah 5.625 dikurang 934 sama dengan 4.691. Sedangkan jangkauan data tahun 2021 adalah 5.570 dikurang 1.174 sama dengan 4.396. Berdasarkan diagram tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa jangkauan adalah selisih antara nilai data terbesar dengan nilai data terkecil. Jangkauan diperoleh dengan mengurangi data terbesar dengan data terkecil. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kuartil. Untuk mengetahui apa itu kuartil, mari simak pembahasan berikut. Untuk menentukan nilai kuartil, mari ikuti langkah-langkah berikut. Langkah pertama, urutkan data dari terkecil ke terbesar sehingga diperoleh 66, 68, 72, 76, 78, 80, 82, 86, 90, 94. Letak kuartil suatu data tunggal bisa dicari dengan rumus berikut. Letak QI sama dengan I dikali N plus 1 dibagi 4. Dengan QI adalah kuartil ke I adalah 1, 2, 3 bergantung letak kuartil yang dicari, dan N adalah banyaknya data. Pertama, kita akan menentukan kuartil 2 dulu sekaligus sebagai median. Kita masukkan nilainya ke dalam rumus. Kita dapat Q2 sama dengan 2 dikali 10 ditambah 1 dibagi 4. Q2 sama dengan 2 dikali 11 dibagi 4. Q2 sama dengan 5,5. Kita pisahkan 5,5 ini menjadi 5 dan 0,5. Sehingga kita dapat Q2 adalah X ke 5 ditambah 0,5 dikali X6 dikurangi X5. Q2 sama dengan 78 ditambah 0,5 dikali 80 dikurang 78. Q2 sama dengan 78 plus 1. Q2 sama dengan 79. Jadi, kuartil kedua adalah 79. Kemudian, tentukan kuartil pertama. Kita masukkan juga ke dalam rumus tadi, kita dapat Q1 sama dengan 1 dikali 10 ditambah 1 dibagi 4. Q1 sama dengan 1 kali 11 dibagi 4. Q1 sama dengan 2,75. Kita pisahkan menjadi 2 dan 0,75. Jadi, kita dapat Q1 sama dengan X kedua ditambah 0,75 dikali X3 dikurangi X2. Kita dapat Q1 sama dengan 68 ditambah 0,75 dikali 72 dikurang 68. Q1 sama dengan 68 ditambah 0,75 dikali 4. Q1 sama dengan 68 ditambah 3. Q1 sama dengan 71. Jadi, kuartil pertama adalah 71. Tentukan kuartil ketiga. Kita masukkan lagi ke dalam rumus, kita dapat Q3 sama dengan 3 dikali 10 ditambah 1 dibagi 4. Q3 sama dengan 3 dikali 11 dibagi 4. Q3 sama dengan 8,25. Kita pisahkan menjadi 8 dan 0,25. Maka kita dapat Q3 sama dengan X ke 8 ditambah 0,25 dikali X ke 9 dikurang X ke 8. X3 sama dengan 86 ditambah 0,25 dikali 90 dikurang 86. X3 sama dengan 86 ditambah 0,25 dikali 4. X3 sama dengan 86 ditambah 1. X3 sama dengan 87. Jadi, kuartil ketiga adalah 87. Dengan demikian, kuartil pertama adalah 71, kuartil kedua adalah 79, dan kuartil ketiga adalah 87. Jadi, kuartil adalah membagi data yang diurutkan menjadi 4 yang sama banyak, sehingga masing-masing kelompok terdiri atas 1/4 bagian data. Selanjutnya, kita akan membahas tentang jangkauan kuartil. Untuk memahaminya, simak penjelasan berikut. Jika kalian perhatikan, nilai dari Q3 lebih besar daripada nilai Q1 dan nilai Q2.
Kalau jangkauan data diperoleh dari selisih data terbesar dengan data terkecil, maka jangkauan kuartil dapat diperoleh dari selisih kuartil terbesar dengan kuartil terkecil. Dalam hal ini, kuartil dengan nilai terbesar adalah Q3 dan kuartil dengan nilai terkecil adalah Q1, sehingga jangkauan kuartil sama dengan Q3 dikurang Q1. Pada soal sebelumnya diperoleh Q1 sama dengan 71 dan Q3 sama dengan 87. Maka jangkauan kuartilnya adalah Q3 dikurang Q1 sama dengan 87 dikurang 71 sama dengan 16. Simpangan kuartil dapat dilakukan dengan membagi dua jangkauan kuartil yang sudah ditentukan, yaitu setengah dikali Q3 dikurang Q1. Pada data tersebut diperoleh simpangan kuartil adalah setengah Q3 dikurang Q1 sama dengan 16 dibagi 2 sama dengan 8. Pertama, kita masuk dulu ke web Desmos. Nah, kita klik ke bagian yang paling atas. Kemudian kita klik buka kalkulator grafik. Di sini kita tidak perlu login untuk menggunakan Desmos. Nah, untuk membantu mengerjakan soal pemusatan data dan penyebaran data, kita bisa menggunakan aplikasi Desmos. Nah, di sini kita misalkan terdapat soal himpunan yaitu A sama dengan 67, 89, 78, 96, 80, 77, 68, 90, 72, dan 88. Nah, di sini ada 10 daftar elemen. Kemudian kita klik saja enter. Nah, di sini kita mau coba mencari mean dari A. Kita masukkan saja mean A. Nah, di sini akan otomatis ada nilainya yaitu 80,5. Kemudian kita klik enter lagi, kita coba cari median dari A. Nah, di sini juga langsung terlihat hasilnya bahwa median dari A ini adalah 79. Kemudian untuk mencari modus kita bisa gunakan dot plot A. Nah, di sebelah kanan layar kita kecilkan. Di sini ada titik-titik yang merepresentasikan setiap data. Nah, di sini terlihat bahwa titiknya hanya terdapat satu di setiap nilai datanya. Maka modusnya itu tidak ada karena semua kemunculannya hanya satu kali. Nah, kemudian kita juga bisa mencari nilai jangkauan, di mana kita tahu jangkauan itu adalah nilai maksimum dari A dikurangi dengan nilai minimum dari A. Nah, di sini kita dapat jangkauannya adalah 29. Selanjutnya, kita juga bisa mencari kuartil. Misalkan kita mencari kuartil pertama, kita tuliskan kuartil dalam kurung A,1, artinya kuartil pertama dari A. Nah, di sini kita dapat nilainya adalah 72. Selanjutnya, kita juga bisa cari kuartil kedua. Nah, ini kita dapat kuartil kedua itu 79. Nilai ini sama dengan nilai median, karena nilai median itu sama dengan nilai kuartil kedua. Selanjutnya, kita coba cari kuartil ketiga. Nah, kita dapat nilainya adalah 89. Nah, kemudian kita akan mencari nilai jangkauan kuartil. Kita
kita tahu bahwa jangkauan kuartil itu sama dengan nilai kuartil ketiga dikurangi nilai kuartil pertama. Kita masukkan kuartil ketiga dikurang kuartil ke-1. Nah, hasilnya adalah 17. Selain itu, kita juga bisa menggunakan rumus stats A. Nah, di sini kita langsung dapat nih, ada nilai minimum, kuartil 1, median, kuartil 3, dan maksimum. Nah, ini mempermudah perhitungan kita. Sekaligus kita bisa gunakan aplikasi Desmos ini untuk mengkonfirmasi apakah jawaban yang telah kita kerjakan sudah benar atau belum. Sekian penggunaan aplikasi Desmos untuk materi penyebaran data dan pemusatan data. Sekian video pembahasan mengenai materi pemusatan data dan penyebaran data, serta penggunaan aplikasi Desmos pada materi pemusatan data dan penyebaran data. Pada deskripsi di bawah telah disediakan link Quizzes sebagai latihan kalian terkait materi pemusatan data dan penyebaran data. Silahkan dikerjakan untuk menambah wawasan kalian. Terima kasih.